Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dirahmati dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang materi tanda orang yang beriman. Langsung saja, seseorang belum disebut beriman ketika belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang dikasih ujian oleh Allah tetapi banyak mengeluh, tidak tawakal, tidak bersabar, apalagi sampai berputus asa, itu belum disebut beriman. Kenapa? Karena Allah memberikan ujian kepada seorang hamba untuk mengetahui mana hamba yang beriman dan mana yang tidak beriman. Nah, kewajiban kita ketika menghadapi suatu cobaan atau ujian dari Allah adalah dengan bersabar. Supaya kita itu kuat dan sabar menghadapi ujian atau cobaan adalah yang pertama, mengimani bahwasanya semua kejadian itu sudah menjadi takdir Allah. Yang kedua, setiap cobaan pasti selalu ada hikmahnya. Contohnya, cobaan bagi penghafal Al-Quran. Ketika sedang menghafal Al-Quran, sudah membaca berulang kali, itu kita dibuat lupa oleh ayat tersebut. Itu hikmahnya kita lebih bersemangat lagi dalam menghafal Al-Quran, terus lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, lebih serius lagi dalam menghafal, lebih serius lagi, ya. Itu hikmahnya. Yang perlu kita ingat, cobaan yang kita hadapi ini belum seberapa dibanding dengan cobaan para nabi dan rasul. Yang keempat, perlu kita ketahui juga, semakin kuat iman seseorang, maka semakin berat pula ujiannya. Dan jangan pernah menyamakan ujian kita dengan ujian orang lain, karena setiap orang mempunyai ujiannya masing-masing sesuai dengan keilmuan dan keimanannya. Dan Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Yang kelima, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sama halnya setiap lagi sedih, nanti ketawa lagi. Pas ketawa nanti sedih lagi. Begitu seterusnya. Sebagaimana firman Allah Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Yang keenam, hadapi cobaan dengan bersabar. Apapun cobaan yang sedang menimpa kita, harus bersabar dan ikhtiar. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketujuh, yakinlah bahwa pahala sabar itu besar. Sebagaimana firman Allah Quran surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian introspeksi diri. Adanya cobaan yang sedang menimpa kita itu karena disebabkan oleh dosa dan maksiat yang kita perbuat. Sebagaimana disebutkan Quran surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi ketika kita berbuat dosa atau maksiat, maka bersegeralah bertaubat dan memperbaiki diri lagi, serta tidak mengulangi kesalahannya lagi, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf. Di sini ada sabda Rasulullah SAW,
man sarrathu hasanatu wa sa'athu sayyi'atu fahuwal mu'min. Barang siapa yang merasa bergembira karena amal kebaikannya dan sedih karena amal keburukannya, maka ia adalah seorang yang beriman. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Apa balasan bagi orang yang beriman? Balasannya disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Inilah balasan untuk orang yang beriman. Jadi intinya bahwasanya orang yang beriman itu adalah bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Karena selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang maksum, tidak ada yang terlepas dari dosa. Tapi orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa merendahkan dirinya di hadapan Allah, bersegera dalam taubat dan mengakui kesalahan dan tidak pernah putus asa dari rahmat Allah yang Maha Pengampun. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk selalu istiqomah dalam kebaikan, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Menjadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan.